Ya amin. Yang nanti Fatihah. Sami sakit. Ibu Suci Kiarti binti Muhammad Jafar nang kanker. Sri Priyantini binti Abdul Aziz lawatan liver. Allahumma shfihi ma shifa'an taman la yawaglu sabun la alaman. Allahumma shfihi la shifa'u. Ishfihi Allahumma shifa'an taman la yawaglu sabun la alaman. Allah dini wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Dan malih niki Yun hadiah Fatihah Nilar dunia Mbah Tarbiyah binti Sajab Diva Safira binti Sukiyat Allahumma fillahum warhamhumma wa afihim wa afu anhumma wajal jannatan mathwahuma wajal qabrahum rawdatan min jannatil qabrahuma hufrah min hawlin wa hadhihi wa la kulli sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kullu qawlin yahutsu ala muharramin aw yufattiru an wajibin wa kullu kalamin yaqdahu fid dini aw fi ahadin minal anbiya'i aw fil ulama'i aw il ilmi aw syar'i aw il qur'ani aw fi syai'in min sya'airillah. Wa kullu qaulin lan saben-saben ucapan ataupun omongan yahutsu kang gegerai kang dorong nyemangati atau dorong ala muharramin ing atase perkara kang den haramaken ayu fatiru atawa megot tegese ngendokaken memperlambat ngendokaken atau mutus megot apa qaul an wajibin saking perkara kang wajib. Jadi pembahasan tentang ma'asil lisan, maksiatnya lisan yang berhubungan dengan lisan, dosa sing hubungannya karo cangkem karo lisan. Ini pun dibahas panjang lebar tentang masalah al-khitbah yang muharramah dan juga orang yang berfatwa tanpa ilmu ataupun menghukumi tidak dengan menggunakan hukumnya Allah. Dan terakhir masalah an-nadbu wan niyahah, teriakan-teriakan ketika ditinggal mati oleh seseorang, ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakrelaan, ditinggal mati bapane, ditinggal mati lanange, kaya ora terima. Dia ngucap sapa maning sing bana, itu namanya an-nadb wan niyahah.
Itu termasuk maksiatil lisan, dosa yang enggak boleh. Namun lah saat ini badhe bahas termasuk di antara ma'asil lisan atau maksiatnya lisan lagi adalah kullu qaulin yahutsu ala muharramin aw yufattiru an wajibin. Setiap omongan, setiap ucapan yang mendorong untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ataupun ucapan-ucapan yang bisa menjadikan orang lain tersendat ora sida nglakoni perkara sing diwajibaken dening Gusti Allah. Contoh harus mengatakan. Ini termasuk ya fi makna qoulihi ta'ala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Niki makna niki. Qaul yang yahus ala muharram, contoh memberitahukan sesuatu yang tidak baik, maksiat kepada orang lain. Wong ahli orang ngerti. Orang ngerti nengkana anak maksiat masalahnya. Orang ngerti. Akhirnya gara-gara sampean ngomong, memberitahu ucapan. Wongnya asli panturu. Wong turu kan aslam ya, bebas daripada maksiat. Wong turu kan aman. Ya ora sih? Selamat wong turu. Ora kenang dosa. Wis panturu kon ngomong dihayawene kan turu, orang ngerti kan karena dangdutan no. Nah, ini kan ucapan yang yahus ala muharram. Sing maune panturu akhirnya semangat orang tidak turu, pergi kemana? Wonge orang mangkat. Orang melu mangkat maring mana? Tapi nuduhna perkara sing diharamaken dening Gusti Allah, menjadikan orang lain kemudian tergerak untuk datang ke sana. Jadi kan termasuk itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan ya, saling tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Sing dongene pan orang lakoni keharaman gara-gara ente ngucap, ente ngomong menjadikan orang lain menjadi melakukan keharaman. Itu termasuk qaul yang yahutsu 'ala muharramin. Ayufattiru an wajibin, atau swalike ana wong pareng lakoni perkara sing apik kemudian ente mengucapkan sesuatu kalimat yang dimana kalimat tersebut menjadikan orang lain itu orang sedang lakoni perkara sing wajib. Paham leh? Jadi kayak apa ya? Ana wong seumpama katakanlah pan aweh zakat maring seseorang itu kan hal yang wajib ya, yang wajib. Atau kebaikan-kebaikan yang lain, tidak harus yang wajib. Contoh, ana wong pan nyumbang maring pondok. Wong pan infak maring masjid, pan infak maring madrasah. Itu kan hal yang baik. Ya ora sih? Donge pan infak entene ngomong manas-manasi. Sing dadekna ora sida infak, ora sida ngetokna perkara sing apik mau. Ente percuma mau nyumbang maring masjid kayak iki soal iki. Akhirnya kan iya akhirnya ora sida. Terkena apa? Kayak istilah provokasi lah. Apa ya? Iya. Dong pen ngetok akeh ora sida gara-gara diprovokasi. Ente wis ngetok nabi duit pirang juta bae, nggo masjid kae, nggo musala kae, nggo madrasah kae, nggo pondok kae. Ya tung-tung nacak detung. Ente ngetok nama ning nacak detung gue ya, nggo tuku motor le sing anyar motore ngono. Ono motor sing rantene pedotan kayak kiye. Kowe motor anggar duwite kon sing disumbang nang kowe wis tuku motor. Oleh motor sing anyar. Akhirnya wong kan berpikir ulang, iya ya. Akhirnya ora sida. Paham Saudara? Itu kan kalam atau qaul yang yufattir an wajibin, termasuk bagian daripada ucapan ma'asil lisan ya, memprovokasi orang lain supaya tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan dari Gusti Allah. Paham ya? Jadi ini termasuk maksiatil lisan. Lah diwalik, angger diwalik termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita memberitahu orang lain tentang sesuatu yang baik, perkara sing apik. Wong panturu, barang ngomong, dane kon turu aya wene, pimen sih? Kan karena Habib Syekh selawatan no. Ah, akhirnya kan terdorong datang ke sana, asal orang ngerti, sebab kon aweh ngerti, akhirnya jadi ngerti. Paham belum maksudnya?
Akhirnya wong kaya mangkat, ente ora mangkat. Lah ente kalau termasuk oleh pahala menunjukkan ta'awun alal birri wat taqwa. Paham ya? Soalnya kayak gitu. Jadi nunjukna perkara sing ora apik oleh getahe termasuk maksiat, man aana ala maksiatin kana syarikan lahu ya. Barang siapa yang menunjukkan sesuatu yang tidak baik, maksiat, termasuk syarikan lahu. Ya walau bisa kalimah ya, meskipun hanya dengan separuh kalimat, ora full. Tapi kan akhirnya menjadikan dia apa penasaran. Kon ngomong separuh tok. Jadi turu ini dangdutan kok turu. Akhirnya kan dangdutan ini ngendi sih? Akhirnya kan dia mencari tahu. Padahal kon cuma ngomong ana dangdutan tok. Jadi mencari tahu googling kok akhirnya. Ning di sana dangdutan golek informasi. Gara-gara ente ngomong pan turu padahal. Jadi walau bisyatri kalimatin, meskipun dengan separuh apa? Ucapan kalimat termasuk kana syarikan lahu fiha. Masuk syarik ya syarik itu berarti ya oleh kecipratan dosane. Alhasil nunjukna perkara apik ente oleh pahalane, nunjukna perkara sing ora apik oleh kecipratan apane dosane. Mulane bagian daripada ta'awun alal birri wat taqwa nge-share ya informasi yang baik-baik, kayak pengajian, informasi sholawatan. Acara ini Jakarta ini nenggene. Share sini Jakarta yuk, kene ana pengajian umum, kene ana Habib Syekh, kene ana ya ora sih. Iya. Dan ini Jakarta, ini Jakarta ngerti gara-gara weruh satu ente akhirnya apa? Sebulan lagi ya nenggene ya, akhirnya mangkat sebab ente. Jadi termasuk ta'awun alal birri wat taqwa. Paham ya? Wa kullu kalamin lan setiap ucapan, setiap omongan yakdahu kang nacat apa kalam. Nacat atau apa ya? Gawe apa ngumbar aib gitu ya, yakdah. Fid dini ing dalam agama. Jadi ucapan yang termasuk yakdah, nacat ing dalam perkara agama. Ya. Kayak ngomong hal-hal yang termasuk dalam syariat Gusti Allah dalam agama, ente ngomong sing kurang anu lah, sing ya nacat ya. Iya. Contoh seumpama masalah waris, Allah Ta'ala kan ngatur yang dalam Al-Quran tentang masalah waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, kan ya. Wong lanang bagiannya 2 kali lipat daripada wong wadon. Akhirnya kan seumpama itu kan sudah ketentuan Gusti Allah. Ya ora sih? Lalu kemudian mengatakan Allah Ta'ala ora adil lah. Agama tidak adil lah. Masa pada bae anak bagiannya sing lanang loro sing wadon siji? Akhirnya ngomong Quran tidak relevan lah, agama tidak relevan lah, tidak adil dalam membagi waris. Ya, itu namanya termasuk yakdah fiddin ya. Nah, maksiatnya lisan juga, malah bisa menjadikan kufur, naudzubillah ya. Itu ucapan dibohongi oleh Al-Maidah, itu kan termasuk yakdah fiddin ya, termasuk maksiatnya lisan. Jadi setiap ucapan yang yakdah fiddin sing nacat dalam agama itu termasuk apa? Maksiat. Komentari hal-hal yang berhubungan dengan agama, dengan syariat, tapi sifatnya apa ya? Sifatnya nacat, ya sifatnya nacat ataupun mungkin tidak setuju, ya. Iya. Mulanya wong wadon hati-hati ke wong wadon kayak. Termasuk dalam syariatnya Allah Ta'ala diperbolehkan apa? Laki-laki berpoligami itu kan Allah Ta'ala yang atur dalam Quran ya. Fankihu ma taba lakum min nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Itu kan sudah syariat. Boleh bagi laki-laki untuk menikah lebih dari satu, yang penting adil, kan seperti itu. Wong wadon seumpama orang pengen dimasna, boleh-boleh saja. Yang penting tidak sampai apa? Menggugat hukumnya Gusti Allah sing apa namanya masalah rubah, enggak boleh ya.
Sengit poligami nggak boleh. Tidak boleh orang membenci apa? Poligami. Karena itu hukum Al-Qur'an. Allah Ta'ala sing menentukan dalam Al-Qur'an boleh. Iya. Orang gelem orang masalah. Ya, itu hak pribadi, pendapat pribadi, sing penting aja sampai apa? Aja sampai orang setuju karo Al-Qur'an. Sing lanange ya maning. Ono ora setuju karo Al-Qur'an. Aduh, kan angel maning jawaban ya. Yo Al-Qur'an nggih, Qur'ane ngomong kayak iki kok ora setuju ente. Nah, itu kan akhirnya angel maning. Nah. Setuju apa orang kalau setuju? Ya wis poligami ya. Aco kan ya? Iya. Nah, jadi boleh untuk tidak mau dipoligami, boleh. Yang penting tidak sampai menqadhah, mengucapkan kalimat-kalimat yang menjurus kepada qadhun, najat Al-Qur'an, najat ayat Al-Qur'an itu yang enggak boleh. Au fi ahadin atawa ing dalem wong suwiji minal anbiya'i saking pira-pira nabi, au fil ulama'i atawa ing dalem ulama, awil ilmi atawa ilmu, awil syar'i atawa syariat, awil qur'ani atawa al-Qur'an, au fi syai'in atawa ing dalem suwiji-wiji min sya'airillahi saking pira-pira syiar agamane Allah, tetenger agamane Gusti Allah. Termasuk ucapan yang tergolong ma'asil lisan adalah al-qadhu fil anbiya. Ucapan-ucapan sing najat maring para nabi, meskipun ya satu nabi. Katakanlah orang maring Kanjeng Nabi Muhammad orang najat, tapi ngucap ucapan-ucapan yang mencidrai daripada nabi-nabi yang lain, ahad minal anbiya. Itu enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, ya adanya orang najat itu kan karena didasari tidak adanya ilmu. Ya ora sih, nek ana ilmu nek orang mungkin bisa orang mungkin manajat. Najat karena langkah apa nih? Langkah ilmu nih. Iya. Ya contoh kecil ya banyak daripada cerita yang beredar. Cerita yang beredar dan ini adalah cerita Israiliyat yang dibikin oleh orang-orang Yahudi tentang masalah Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Nabi Ayub memang sakit. Al-Qur'an dijelaskan Allah Ta'ala Nabi Ayub sakit dan sakitnya sampai 18 tahun ya beliau mengalami sakit. Tapi kan cerita yang beredar apa sih? Cerita yang beredar Nabi Ayub sakit sampai metu apa nih jadi? Metu blatungnya. Sampai keluar istilahnya? Apa? Udat. Udat siapa? Iya kayak gue sampai metu blatungnya sing ada dijutiki jadi dongkang salat, engko dijukuti maning. Ini kan najat maring Nabi. Masa Nabi kayak gue wis ono bae wis, ora usah Nabi. Wong biasa bae, angger seumpama blatung wong pada minggir apa ora? Jijik rasa jijik, gue wong biasa, dudu Nabi loh ya. Apa maneh kok seorang Nabi? Kenapa kok sampai demikian sih? Ya karena tidak paham dengan masalah apa? Masalah akidah, masalah ilmu. Kan sifat yang jais, nisbatnya para anbiya rasul kan mereka mempunyai sifat yang seperti manusia yang lain. Tapi kan dengan catatan, sing ora najadaken derajate para anbiya. Lah ana wong blatungan, ora usah nabi wis, nang wong biasa bae kan aja ya. Wong pada jijik, pada sungkan, pada melayu. Iya ora sih? Ya kan ora paham. Coba nek paham ora mungkin pasti mentakwil. Sakitnya apa? Memang sakit kulit. Tapi sakit kulit yang tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi antara kulit karo jero karo balung ning jero sakit. Jadi sing bisa ngerasakan Nabi Ayub dok. Selama 18 tahun loh. Ya. Ni'mal abdu innahu awwaban ya. Jadi sakitnya kulitnya bersih. Kulitnya bersih tapi yang jero sakitnya luar biasa. Itu dialami selama 18 tahun. Jadi cerita yang beredar bahwa Nabi Ayub nyudiki apa kirane itu cerita Israiliyat lah. Arene wis paham tentang masalah sifat jaisi para anbiya bahwa mereka sakit tapi tidak seperti tidak mencacatkan derajat para anbiya,
pasti ora bakal najat. Dalam cerita gue orang mungkin. Ya sumeng, oke lah sumeng kan ya, sumeng. Atau mungkin mumet itu kan sakit-sakit yang tidak menjadikan cacat derajat mereka. Apa maksudnya ya? Jadi nggak boleh jadi ucapan yang yakdah fi ahadul anbiya termasuk ma'asil lisan, maksiate lisan. Nah, maning cerita yang beredar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang katanya jarene kepincut dengan seorang wanita yang bernama Zainab. Gara-gara urut betisnya terbuka tersingkap ketika Nabi mlebu mai Zainab. Itu juga cerita yang salah. Jadi memahami Nabi seperti manusia pada umum manusia biasa. Memahaminya kayak gue. Urung wadon betisnya buka, akhirnya syahwat, akhirnya nafsu. Kita nyong karo kono, ya ora sih? Kita itu Nabi mustahil seperti itu. Nah, orang amanah akhirnya kan menafikan sifat amanah para anbiya wal rusul. Zainab bojone Zaid, ketika Nabi masuk rumahnya Zaid melihat Zainab katanya tersingkap daripada betisnya pakaiannya katon, akhirnya Nabinya seneng akhirnya ngomong sama Zaid telik hari telak bae pantek bojo nyong itu cerita ngawur ya. Langsung kita ngawur. Iya. Nah, cerita sing ora bener ya, cerita yang tidak betul. Ya memang betul Nabi menikahi Zainab tapi bukan dasar itu. Bukan atas dasar karena ndeleng Memang antara Zaid dengan Zainab sudah tidak ada kecocokan lagi, ora cocok kan rimen. Dipaksa-paksa ora cocok kan rimen. Ya menikah kemudian bercerai. Ya ora cocok, ya sudah. Nah, kemudian Nabi menikahi Zainab karena memang diperintah dening Gusti Allah, bukan hanya diperintah, tapi langsung dinikahkan dening Gusti Allah. Bukan hanya perintah loh. Harus perintah Nabi melakukan perintahnya Allah di bumi kemudian melakukan akad nikah. Iki orang langsung Gusti Allah senikahna. Ya, falamma qalla Zaidun minha wataran zawwajnakaha, langsung diabadikan dalam Al-Qur'an pernikahan Nabi karo Sayyidah Zainab binti Jahsy itu. Jadi ya kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat sing kono isine mencidrai, menjadikan kedudukan para anbiya rasul ada cedera ataupun berkurang dari ucapan tersebut. Itu masuk maksiat lisannya dosa bahkan bisa menjerumus dalam kekufuran naudzubillah ya. Angger cuman dosa tok ya dosa wis medeni kok sampai kufur naudzubillah ya. Orang kerasa ternyata ucapan gue menjadikan seseorang kufur naudzubillah. Ya walhasil supaya orang bisa najat supaya kita bisa selamat lisan kita untuk tidak mencidrai ucapan yang bisa menjadi para anbiya rasul, itu memang ngaji, memahami yang betul, syariat yang betul, akidah yang betul. Memahami tentang Nabi Adam alaihissalam ya juga harus dengan ngaji. Orang bisa orang akhirnya dengan hanya terjemah tok tanpa guru ya akhirnya kesasar. Mengalami ngomong Nabi Adam gawe dosa, Nabi dosa. Berarti kan ya orang paham tentang anbiya wa rasul. Lah kalau kita membandingkan para anbiya wa rasul, boleh apa enggak sih? Boleh dengan catatan. Kan Allah Ta'ala tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Allah Ta'ala menjadikan satu utusan dari yang lain itu ada yang lebih afdal. Kayak Rasulullah adalah afdalul anbiya wal mursalin. Ya. Apakah kita mengatakan enggak boleh membanding-bandingkan nabi pada kabeh? Ya orang seperti itu. Memang Al-Qur'an dawuh kok tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Ta'ala sudah memberikan keafdaliyahan kok. Dari 25 nabi ada yang termasuk ulul azmi yang 5, ya kan? Ya kan mesti afdaliyahkan dari Allah Ta'ala. Jadi boleh, yang penting kita tidak sampai mencidrai ataupun menacat daripada para anbiya wa rasul yang lain. Jadi Kanjeng Nabi La tutruni
kama attaratin nasara wal yahud, ya, ambiya'ahum kan seperti itu ya, kama qala. Jadi jangan kalian apa istilahnya memuji Kanjeng Nabi sampai kemudian ngefuk maring Kanjeng Nabi, muji Kanjeng Nabi seperti halnya yang dilakukan oleh para orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Ya wong Yahudi Nasrani, wong Nasrani kan muji Nabi Isa sampai menjadikan Tuhan sih. Ya ora sih membanding-bandingkan dengan nabi yang lain, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tidak menganggap Nabi Musa sebagai Rasulullah. Itu kan memperbandingkan tapi wis kelewatan. Ya ora sih, wis ya enggak boleh. Kita boleh, kita disuruh untuk memuji Nabi kok. Nabi senang kalau dipuji kok. Tapi dengan catatan tetap Nabi adalah seorang abduhu wa rasuluhu, tidak sampai naik ke derajat uluhiyah. Ya ora sih? Nah, ini andalang qasidah burdah dan mujinya ngefuk nemen wis pol dari muji Kanjeng Nabi ya. Ya ora sih? Wis pol nemen. Ya harus disadari dengan ilmu sekali lagi ya. Angger muji orang dengan ilmu ya juga malah bisa jadi menjerumus ke kekufuran. Nyentek Nabi sebagai uluhiyah, sebagai derajatnya lebih maring ke pangeran, itu kan salah juga, nggak boleh. Mulane apa ya? Banyak dalam Al-Qur'an ya, termasuk ya Isma'u ya, Isma'u. Allah Ta'ala dawuh dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ya, kejadian Isra Mi'raj dengan Nabi wis ben gampang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Coba. Banyak daripada hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari qoulihi ta'ala bi 'abdihi. Kenapa kok Allah tidak dawe subhanalladzi asra bi habibihi atau bi rasulihi atau bi nabiyihi? Kenapa bi 'abdihi? Paham apa maksudnya? Iya, alhamdulillah apa namanya anzalala ala abdihil kitab ala abdihi maning ya. Nah, jadi cara nang tafsir sawi itu ada jelasan wasful ubudiyah, sifat ubudiyah ngawula maring Allah Taala termasuk adalah sifat yang paling unggul, yang paling Allah. Artinya gini, ketika seseorang sudah diakui betul tentang ubudiyahnya dari sayyidnya. Kita mengaku sebagai hamba Allah. Tapi apakah sudah betul-betul mengabdi maring Allah Ta'ala kita sebagai seorang abd temenan? Ya ora sih? Ngaku ente na'am nahnu ibadullah, kita adalah hamba-hambanya Allah. Wis bener-bener ngabdi apa durung maring Gusti Allah? Kanjeng Nabi sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah, wis betul kamil, sempurna dalam pengabdiannya maring Gusti Allah. Pol pengabdian maring Gusti Allah. 100% miyah bil miyah secara bahasa Arab 100%. Sampai Allah Taala mengakui keubudiahan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi Allah Taala mengatakan Rasulullah adalah abdi itu sudah wasful ubudiyah sing paling a'dham, sing paling afdhal ya. Betul-betul sudah diakui tenan oleh Gusti Allah tentang ubudiyah Kanjeng Nabi. Ora kurang sama sekali. 0% pun tidak ada. Wis betul-betul sempurna dalam mengabdi maring Gusti Allah. Nah, kita kan coba berapa wasful ubudiyahnya kita maring Gusti Allah? Wis betul-betul ngabdi maring Allah tenan apa durung? Kan durung ya ora sih? Pirang persen mengabdinya kita maring Gusti Allah. Ya seorang hamba kepada sayyidnya, kepada tuannya, kepada gustine, taatnya seberapa persen taatnya maring gustine? Ya ora sih, kadang diperintah saiki nglakunin nang kopi kan nunda-nunda. Nunda-nunda apa? Perintah. Nah, kan gawe sayyide kok ngamuk kok diperintah dan ning ora mangkat-mangkat kan ngamuk akhirnya sayyide. Gara-gara abde ya hambane diperintah ora cepet. Nah, bagaimana mendapatkan pengakuan langsung dari sayyidnya, dari tuannya, memang betul ini adalah abdi, ini hambaku. Apa maksudnya? Nah, Allah Ta'ala sudah betul-betul
mengakui keubudiyahan Kanjeng Nabi. Bahwa Nabi adalah seorang abd, seorang hamba yang betul-betul sudah menghamba kepada Allah dengan ubudiyah yang kamilah. Wis sempurna ubudiyah Kanjeng Nabi pada Gusti Allah sampai diakui dengan Gusti Allah, ini hambaku. Jelas ya? Wis pol berarti pada Gusti Allah oleh abdi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimatul abd, kalimat abd, hamba, berarti di situ ada jasad dan ada roh. Ya ora sih? Ada jasad dan ada apa? Roh. Artinya Allah mengisrokan Nabi, mengisrokan hambanya, bukan hanya rohnya saja isrokan, tapi memang apa nih? Jasadan wa ruhan. Mangkat kabeh jasade beserta dengan rohnya Kanjeng Nabi. Bukan hanya rohnya saja. Nabi saya rohnya diisrokan lah. Anggap berarti dudu abd tuh hanya sebatas rohnya saja sih, dudu abd. Tapi dimangkatkan dengan Allah Taala diisrokan beserta rohan wa jasad wa ruhan. Dari apa kita mengambil daripada abdi. Seorang abd adalah bisa dikatakan abd, hamba ketika terdiri daripada jasad dan juga roh. Paham lagi? Jelas ya? Yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan bi abdihi, tidak lain untuk menyelamatkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pemahaman umat-umat yang lain, umat-umat terdahulu tentang nabi mereka. Artinya bagaimana? Kita memuji setinggi langit maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap pada batasan bahwa nabi adalah seorang abd. Seorang Abdullah, seorang hamba Gusti Allah, bukan Tuhan. Paham maksudnya? Jadi setinggi-tingginya kita memuji maring Kanjeng Nabi, tetap pada batasan dia adalah apa? Abduhu. Kaulane Gusti Allah. Paham maksudnya? Jadi Allah Ta'ala akan subhanahu bi abdihi, Kanjeng Nabi ki abd loh, bukan Tuhan. Abd tapi bukan seperti abd yang biasa. Manusia tapi bukan manusia biasa. Ente puji seput tinggi langit, ente puji. Basyarul lakal basyar bal huwa kal yakut bainal hajar, puji setinggi langit. Ya, nang burdaya kan ya ketika disebut namanya dari yud'a dari sana dari sarimame apa ya, ketika disebut namanya sing wis dadi tulang bisa bisa urip maneh. Itu kan pujian paring Kanjeng Nabi, tapi tetap pada batasan dia seorang Abdullah, hambanya Gusti Allah. Supaya kita tidak seperti orang-orang Nasrani yang sampai cintane maring nabine, muji maring nabine, menjadikan nabi mereka menjadi Tuhan mereka. Saking cintane maring Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Sebagai Tuhan mereka. Jadi kan salah. Jadi dengan kalimat abdihi dalam Al-Quran menyelamatkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyelamatkan umat Nabi Muhammad bahwa setinggi-tingginya kita memuji Kanjeng Nabi, tetap pada batasan Nabi adalah seorang Abdullah, hambanya Gusti Allah, tidak sampai mengatakan Nabi adalah Tuhan, tidak sampai ke derajat ulu. Aku mau lagi, jelas ya. Dan masih banyak daripada tafsir Isra ini masih banyak. Ya wis. Walhasil termasuk maksiat lisan ketika ada ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang yakdah, najat maring nabi atau maring ulama, termasuk maring ulama ya. Ya boleh. Iya. Ketia ulama kan sumun qatil ya, racun yang mematikan. Ya ente ngrasani kiai, ngrasani ulama, ente sing keracunan kok bakal. Paham ora maksudnya? Najat maring para ulama ya, enggak boleh. Iya. Nah, makanya gini ya, sikap kita ketika ada perbedaan di antara mereka para ulama, kita menghargai perbedaan mereka. Yang penting ada sampai apa? Najat gue. Wong ente durung sampai mono derajate kok. Ya ora sih? Wong sing wis pada ulama lagi enggak boleh najat yang lain kok amane sing durung dadi ulama. Komentari maring ulama apa ki bin Hajar iki? Wah, itu yang termasuk yakdah. Apa ki Romli ngomong iki apa ki? Itu sing pada ulama nabi tidak boleh saling menyudutkan
Ya, najat satu dengan yang lain. Loh, ente sing dudu ulama kok wis komentari Imam Ibn Hajar, Imam Romli yang sampai najat loh ya. Ya kita hargai perbedaan pendapat mereka. Dan Ibn Hajar mengaiki sih, oh ternyata ilahnya ini. Imam Romli mengaiki, oh ternyata ilahnya ini. Oh bisa dipaham karena memang ilahnya seperti ini. Kan kepenak. Ya, menghargai daripada perbedaan pendapat mereka. Naam, fi ilmi nawi syar'i wal Qur'an ya enggak boleh. Tentang ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu agama enggak boleh kita komentari. Yang sampai najat enggak boleh. Aw syai'in min sya'illah atau sesuatu daripada syiar agamanya Allah. Kalau oleh najat ya, najat Sofa, Marwah, Masjid Arafah masuk syairillah enggak boleh. Nah. Wa minha lan iku setengah saking ma'asil lisan. Paham ya? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik dalam beragama, ya, pada ilmu, pada syariat agamanya Gusti. Karena Kanjeng Nabi memang sudah wanti-wanti ya. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, jenengan sing paling jenengan khawatiri dari kami apa ya Rasulullah? Sing paling dikhawatiri jenengan itu apa ya Rasulullah? Nabi menunjukkan lisan ya. Ya, lisan, langkah balungnya tapi medeni ya. Nah, mulane ngomong kadang-kadang ya kan Nabi sudah man kana billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan wis enak wis dalam hadis gue. Orang bisa ngomong apik menang wis selesai sudah. Ya ora sih? Falyaqul khairan, nek pan ngucap sing apik-apik. Nek orang bisa ya wis, orang bisa ngucap apik, yasmut aslam. Ente menang, sukut, assalamah. Menang, selamat, aman. Tidak usah mengomentari sesuatu yang bukan ranahnya kita ya. Seperti itu. Sahabat sahabat termasuk ya, nggak boleh. Mengomentari sahabat Nabi nggak boleh. Ini gimana? Kenapa sahabat ini kok merangi ini sih? Kenapa ini? Nggak boleh sudah. Ya mereka adalah para ahli ijtihad. Wa majara baina sihabi naskutu, sudah diam. Menang selamat, aman daripada komentari yang kemudian salah ya. Wa majara yang berlaku baina sihab di antara para sahabat Nabi naskut, lebih baik kita diam. Ya, wa majara baina anhu ajul ijtihadin nusbitu ya. Anhu ajul ijtihadin nusbitu. Mereka orang yang ahli ijtihad kok. Wa minha lan iku setengah sanging ma'asil lisan at-tazmiru utawi sulingan. At-tazmir ya. At-taghani fil qasbi. Jadi senang. Dia masuk sulingan. Kan gini ya. Nisbate gitar maksiatnya bukan maksiat lisan, tapi maksiat apa? Tangan. Ya, tapi kalau sulingan hubungannya karo apa? Karo cang baru lisan. Nah, ini termasuk maksiat lisan atau tazmir. Nah. Jadi suling sing diharamaken sing tanpa khilaf haram ya. Itu suling sing miring sing seperti ini. Suling dangdut, suling lagun-lagun, suling sing seperti ini. Sing yang mengandung banyak nada. Nada-nada taghani, nada-nada lalagon. Ada seruling yang niupnya begini. Mangaring ngarep. Karena iki ana sing iki ya. Ana sing iki, ana sing ngarep. Terus sulingnya gede. Gede kayak cobong. Suaranya hanya satu suara. Kayak gitu toh. Itu namanya al-yara'. Yara'in. Iya, yara'in. Yara' masih diperdebatkan antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Dalam Minhaj dikatakan la yara'un fil asah. Jadi Imam Rafi'i mengatakan bahwa yara' itu seruling yang depan, sing gede, sing biasa digunakan oleh para sufi, itu tidak diharamkan, tidak menjadikan yuskitul adalah ya. Nah, tapi Imam Nawawi mengatakan tetap haram. Wal asah tahrimuhu. Jadi masih ada khilaf. Jadi sing ngomong angger kita melihat para ulama, para sufi, kemudian cara marawisan kan lagi ini. Ya ora sih? Terus juga hadroh juga. Nang tarim ada hadrohnya hadroh sugaf. Itu dilakukan di dalam masjid. Ning jero masjid sulingan.
Para ulama, banyak para ulama di situ. Wahum la yunkirun. Langkah sing mengingkari. Sesudah jero masjid. Mereka duduk mendengarkan qasidah-qasidah yang ada seperti itu, sudah biasa. Itu namanya yarok. Jadi mengikuti pendapat Imam Rafi'i bahwa yarok suling depan itu tidak haram. Jelas ya? Nah, jadi satu ya Imam Rafi'i seorang imamun azim ya. Imam Rafi'i masuk imamun azim bisa diikuti qaulnya. Jadi dan tidak dan deleng para ulama kemudian pada marawisan ana suling-sulingan ya. Kowe kok haram apa? Nah, itu namanya yarok. Kecuali nggak miring, nah ini sudah ente bisa itu sebuah mungkaran ya. Iya, ente nang YouTube nang YouTube masalah apa namanya? Ente buka haldoh segaf yang tarif. Itu dalam masjid segaf loh, setiap malam Senin. Nang masjid. Nang masjid kan nang ya. Itu kan itu suling. Wih, gitu. Ini suling lah. Nang masjid. Habib Umar Haldir, Habib Umar Jalani Haldir, Habib Salim Haldir. Wahum la yunkirun. Melo pendapatnya Imam Rafi'i bahwa itu namanya yarok, yang tiupan depan. Tapi sing gede loh ya, sing gede tiupan depan. Dudu sing cilik sing iki dudu sing tiupan depan. Dadi kene wis gede ning dhuwur, sampe wis gede ning ambak. Dadi ngono. Ning masjid ning jero masjid. Sulingan. Itu namanya yarok, paham ya? Nah, jadi mizmar ini mizmar yang untuk taghani, sing mengandung nada yang banyak. Ini kan nadanya cuma ru, kayak gitu nadanya. Itu cukup buka sih. Nanti buka nang YouTube ya Hadroh Segaf. Itu di masjid Segaf setiap malam Senin. Dari mulai zamannya siapa namanya? Zamannya para ulama dulu ya. Imam Segaf itu tahun berapa? 800 Hijriah. Habis berang tahun dari para ya Qurun ba'da qarnin la nakir oleh ahadin ya. Jadi mizmar yang diharamkan masuk ma'asil di sana mizmar yang taghani ya, untuk taghani sing miring iki. Wasukutulan meneng anil amri saking perkara saking perintah bil ma'rufi perkara kang bagus. Wan nahilan lan nyegah anil munkari saking kemungkaran bi ghairi udzrin tanpa udzur, kelawan tanpa udzur. Jadi termasuk maksiatnya lisan ketika seseorang diam dia sukut, tidak menyuruh sesuatu yang baik ataupun melarang sesuatu yang munkar. Karena kemungkaran dheweke bisa ngomongnya kok menang, itu termasuk maksiatnya lisan. Ente bisa ngomongnya kemudian menjadikan mereka berhenti bisa. Kenapa ente diam? Ya bi ghairi udzrin. Kecuali ada udzur, oke roye. Nyong pan ngomongi tapi nyong bahaya. Nyong siapa saya? Seumpama ya pan ngomongi anak kemaksiatan, kayak ana mabuk ning kana dene kono ora kiye sih. Nyong wis pan ngomongi tapi harus ngomong nyong bisa diobong omahe. Nah, ini kan ada udzur berarti kan ada alasan kenapa dia diam menghadapi kemungkaran. Bisa orang ngomong sih, iya karena anggar ngomong nyong bisa kayak kiye, nyong bisa kayak kiye. Jelas? Iya. Jadi kan ada pilihan ketiga dari Rasulullah ya. Hadis kanjeng Nabi, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi wa illa fa biqalbi wa illa fa biqalbi atau ifan ataupun iman. Paling terakhir wis bil qalb, inkar bil qalb. Angger bisa ngomongi diomongi, ora bisa nyegah dicegah. Ora bisa ente sudah. Yang penting artinya apa? Dalam kemungkarannya ingkar. Tapi angger kalau bisa kemudian orang ngomongi bisa menghindarkan, bisa nyegah, tapi orang nyegah termasuk apa? Maksiat. Jadi lisannya itu maksiat. Jadi diamnya seseorang bisa menjadi dosa bagi seorang tersebut. Menang malah dosa. Misalnya dosa, anak kemungkaran, ente bisa nyegah, orang nyegah itu dosa termasuk. Paham ya? Jadi orang mesti as-sukut salamah orang mesti wong sing menang selamat. Jelas malah justru bisa dosa. Kapan? Ketika dia bisa mencegah, bisa
menghindarkan, nyegah maksiat, nyegah kemungkaran, tapi kok orang nyegah. Nah, ini termasuk sukut sing apa? Sing termasuk maksiat. Menang tapi malah maksiat. Tapi ketika ada uzur, yang penting hatinya sudah ingkar, fa innahu adhaful iman, ya ora masalah, ora dosa. Kenapa ini diam saja? Di sana ada orang mabuk-mabukan, orang bujur, kenapa diam saja? Nyong man ngomongi, nyong terancam, jiwanya nyong terancam, anaknya nyong terancam, umahnya nyong terancam. Bisa dibakar lah, bisa diapalah. Bahaya ya wis. Akhirnya nyong ingkar tok kanggo atine. Sing penting nyong ndeleng nyong, ya Allah kula ingkar. Kula mboten seneng kula ingkar ya Allah. Sudah itu selesai. Jelas ya? Nah, mari gini di taqayyidi bi ghairi udlin, kelawan tanpa apa? Tanpa udzur. Udzur sing yuskitul wujub ya, yang menggugurkan kewajibannya. Contohnya apa? Kayak lamanahu idza amara wa naha apa yunhabutun habudaruhu ya, ketika tahu kalau dia memerintah atau ngelarang, diobong umai, dirampok umai, yuhrab baituhu, dibakar, ya tuslab siabhu, bisa terancam alhasil lah. Maka termasuk uzur yang memperbolehkan seorang diam ketika melihat kemaksiatan. Yang penting tetap hatinya apa? Wajib inkar. Bon wakat mula ilmil wajibi, Allahu a'lam. Mungkin manfaat yang akhirah, amin Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa li walidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.